Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar menggelar debat terbuka kedua antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar pada Kamis tanggal 21 November tahun 2024 malam di Denpasar. Kedua paslon, yakni Made Mahayastra dan Anak Agung Gede Mayun serta Anak Agung Murah Kakarsana dan Iwayan Tagel Arjana. Tema dalam debat terbuka kedua ini adalah sinergi pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Gianyar yang berdaya saing dan berbudaya. Penajaman visi misi paslon dikorelasikan dengan isu-isu strategis yang telah dipetakan oleh tim perumus debat. Calon Wakil Bupati nomor urut 2, Iwayan Tagel Arjana menyampaikan Gianyar dituntut berkarakter menekan ego sektoral, mengutamakan kebutuhan rakyat dan mengatur keuangan secara adil, sehingga sinergi pembangunan mampu diwujudkan. Jika terpilih menjadi pemimpin Gianyar, paslon ini berkomitmen melakukan pembenahan. Untuk Gianyar maju, kami memastikan bahwa kami membangun Gianyar, bukan membangun di Gianyar. Dan kami akan membangun secara merata sesuai kebutuhan masyarakat. Ada beberapa hal yang menjadi kewajiban kerja keras kita, yaitu 1. Menyelesaikan permasalahan daerah dengan konsentrasi pada penyelesaian ketimpangan pembangunan Gianyar. Pembangunan Gianyar saat ini tidak merata, masih banyak ketimpangan yang ditemukan. Contohnya, lampu penerangan jalan di kota Gianyar bermandikan cahaya, sementara itu jalan di desa-desa diselimuti kegelapan. Pemerintah wajib memberikan penerangan jalan sebagaimana pajak penerangan jalan yang masyarakat bayarkan. Belum seluruh wilayah terjangkau dengan layanan transportasi umum yang memadai. Padahal kondisi seperti ini kami akan menyiapkan sarana transportasi antar kecamatan yang terjangkau. Persoalan lingkungan, terutama penanganan sampah yang belum jelas dan tuntas, yang efek membuat citra pariwisata menjadi tercoreng. Kami akan meningkatkan kemampuan penanganan sampah berbasis sumber di masing-masing wilayah kecamatan dan menerapkan tata kelola yang lebih baik, efektif, dan efisien. Kedua, tata kelola pemerintahan daerah belum berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Pembinaan kepegawaian terhadap aparatur belum dijalankan dengan semestinya. Bahkan dalam prakteknya sangat condong kepada perilaku kolusi dan nepotisme yang berkutat pada kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok yes man dan yes boss yang dapat menciptakan niat korupsi. Pembagian anggaran juga ikut terbawa dalam ego sektoral, baik atas pertimbangan kewilayahan yang dihitung atas besaran persentase pendukung maupun dalam tataran instansi yang basah dan kering. Hal-hal tersebut mengakibatkan menurunnya kinerja dan semangat penyelenggara negara lainnya yang telah lama dikecewakan dan lelah dengan segala janji manis namun palsu. Kami pemimpin baru yang akan menerapkan reformasi birokrasi dalam semua tataran dan tatanan. Sistem merit dalam pembinaan kepegawaian mutlak harus diterapkan yang bertumbuh pada kapabilitas dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai kejujuran, moralitas, martabat serta jiwa melayani. Kami berdua siap untuk mengangkat peran kelompok milenial, Gen Y dan Z untuk menjadi ujung tombak dalam memajukan Gianyar. Ketiga, perhatian dan keberpihakan pemerintah terhadap warisan seni dan budaya serta pelaku seni dan pelestari budaya belumlah signifikan. Pariwisata Gianyar bertumpu pada seni dan budaya sudah sepantasnya mendapatkan perhatian lebih terhadap keberadaan dan perkembangan seni budaya. Pelaku seni dan budayawan hanya dilirik saat mereka diperlukan saja, seperti untuk ajang PKB atau HUT Kota Gianyar. Banyak warisan seni dan budaya yang nyaris terlupakan, seperti tarian Janger Kelihatan, Arje, Legong Kraton, Cek Bedulu, Wayang Wong, Gamelan Gambang, dan lain-lain, yang nyaris punah karena kurang mendapatkan perhatian dalam pembinaan maupun upaya pelestariannya. Untuk itu kami dorong peran
Listibia lebih maksimal dalam pembinaan seni budaya di Gianyar. Sementara itu, calon Bupati nomor urut 1, Made Mahayastra menyampaikan visi misi mewujudkan masyarakat Gianyar yang aman dan maju, inklusi, berdaya saing, berbudaya, berkelanjutan, berlandaskan nilai-nilai kesenian lokal namun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Bicara ketimpangan, kami menceritakan pengalaman kami pada saat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, di mana pada saat itu pembahasan tentang tata ruang Kabupaten Gianyar, di mana kita ketahui bersama tahun 80 Pak Gubernur Ridho Bagus Mantre menetapkan Gianyar ada 2 kawasan wisata, Ubud dan Lebih. Dalam perjalanannya Ubud jauh berkembang dibandingkan Lebih. Dari sanalah muncul ketimpangan yang dimaksud Barat dan Timur. Sehingga dalam menyelesaikan ini kami berpacu pada 3 hal pokok yang akan kami selesaikan. 1, regulasi. 2, infrastruktur. 3, peran serta swasta dan masyarakat. Roh daripada Perda yang ditetapkan tata ruang 2 tahun 2023 tetap memakai daripada apa yang kami usulkan. Kami merubah usulan birokrasi eksekutif pada waktu kami sebagai Ketua DPRD, yaitu agar kue pariwisata ini bisa dinikmati oleh seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar. Bukan 1 kecamatan, 2 atau 3 kecamatan. Akhirnya masuk daripada roh itu ke dalam Perda 2 tahun 2023, ditambah lagi 7 peraturan bupati tentang RDTR. Pada saat saya sebagai bupati, saya selesaikan 4. Di saat Pak PJ selesaikan 3 RDTR kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar, di mana mengakomodir tentang zona pengembangan wilayah. Ada 5 zona. Zona yang pertama Gianyar Utara, Payangan Terlelang Tampak Siring, di samping sebagai kegiatan pendukung wisata, di mana bisa membangun fasilitas berwisata, juga masuk ke dalam daerah konservasi air, agrowisata, culture heritage. Gianyar Barat Ubud, di samping kegiatan pendukung wisata, seni wisata alam, industri, dan kerajinan. Gianyar Tengah Tampak Siring, Belah Batuh, pendukung wisata. Gianyar Timur termasuk juga Gianyar Barat. Yang kedua, masalah infrastruktur. Infrastruktur kami bangun, intinya adalah untuk menyambungkan semua desa yang ada di Kabupaten Gianyar agar maju bersama-sama dengan wisata desanya. Karena kami berpikir legalitas tata ruangnya ada dan kita jaga, infrastrukturnya ada, pasti stakeholder akan bisa membangun sesuai dengan keinginannya dan pemerintah tidak bisa memaksakan daripada keinginan daripada stakeholder yang dimaksud. Berbicara tentang seniman, kami, titik berat kami adalah bagaimana menggali yang sudah terkubur, menjaga yang sudah ada, dan memberikan kesempatan kepada milenial untuk menciptakan kreasi-kreasi baru, seni-seni baru yang ada. Pada kesempatan ini, kami juga mengajak, ada Pak Gede Sarantike, coba berdiri, ada Pak dari Manukaya, beliau berdua ini di usia 30 tahun sudah mendunia, satu-satunya pematung Bali yang bisa sampai tembus luar negeri untuk patung perunggu. Juga anyaman, sampai tembus tingkat nasional, bahkan sampai ke luar negeri. Dan kami yang gali adalah yang memang sudah terkubur seperti tarian-tarian sakral. Kedua, seperti yang disampaikan juga visi misinya 02, kami akan jaga dan kembangkan drama gong yang dulu sangat berkembang sekali. Kami hidupkan dengan mengembangkan kepala desa kami suruh, dan setelah itu Arje, Gambuh, dan yang lain-lainnya. Wirnaya melaporkan.